Angkatan 7 Kabupaten Garut akan menyajikan demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya Alid Sunardi dari SMP PGRI Kadungora. Dan saya Iis Sumina dari SMP Siti Aisyah Kadungora. Saya Yudi Fadilah dari SMP Negeri 2 Limbangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak Yudi. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Pak Yudi, maaf ya saya mengganggu waktunya. Kita itu akan melaksanakan observer ya, dimana saya itu sebagai observer dan Pak Yudi itu sebagai coach ya. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan di sini sebelum kita melakukan observer. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang lebih penilaian dalam percakapan coaching ya. Terus yang saya perhatikan nanti di saat observer ini, apakah sudah mengikuti alur tirta yang dilaksanakan, contohnya seperti tujuannya, indikasinya, terus rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Terus yang selanjutnya, bagaimana Bapak itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Dan selanjutnya juga saya akan melihat juga observer bagaimana si coach itu bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, dimana kan dalam coaching itu ada prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya di sini ya, pada saat pelaksanaannya, jadi kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Oh ya, kompetensi yang akan saya gunakan yaitu dua ya Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang keduanya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, kan dari sana kan ada kompetensi ya, ketiganya. Dari potensi yang ketiga itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, menurut Bapak, kompetensi yang akan diobserver ya secara spesifik, kompetensi yang mana ya Pak ya? Yang itu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh itu, iya. Indikator yang ingin dicapai pada saat coaching ini, apa yang menurut Bapak supaya tujuannya bisa tercapai? Tujuannya coach dapat menyelesaikan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang coach hadapi tersebut Bu. Oh iya, mudah-mudahan pada kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk itu mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk supervisinya ya, observasinya. Nah, sekarang silakan Bapak untuk melaksanakan coaching. Jadi saya hanya menjadikan observer. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Jadi dari yang Bapak tadi ya, kemudian ada nggak sekiranya hambatan-hambatan yang dialami dalam proses tersebut Pak? Begini Pak, di sekolah saya itu 50%-nya guru-guru yang senior. Tentunya dalam pemanfaatan teknologi mereka kurang begitu aktif ya. Namun ada juga beberapa dari guru senior tersebut bisa mengikuti dengan sering bertanya apa yang harus dilakukan, peraturan-peraturan terbaru itu seperti apa. Ada juga yang rajin Pak dalam hal tersebut. Dari yang 50% itu kan menurut Bapak tadi yang senior ya, dan yang sebagiannya lagi dikatakanlah mungkin menurut saya itu tidak menguasai teknologi ya, mungkin seperti menurut Bapak. Kemudian menurut kan cara mengatasi yang itu Pak, yang tidak melakukan, yang tidak bertanya,
yang menguasai lah ya Pak. Di antaranya satu dengan pendekatan persuasi, atau ada hal-hal lain seperti mentoring, Iya Pak. atau lebih luasnya kita bisa melaksanakan workshop lah intinya. Iya. Namun saya rasa kepada rekan sejawat tentunya kita bisa melakukan dengan pendekatan, kalau workshop itu kan perlu rencana yang matang, perlu biaya yang besar. Jadi sementara ini kita melakukan pendekatan dan mentoring. Iya, iya. Menurut saya juga bagus Pak. Kemudian ini Pak, secara keefektifan atas langkah-langkah yang tadi Bapak rencanakan tadi, seefektif apa sih Pak? Kebetulan kalau ngobrol atau face to face itu kan secara langsung Pak ya. Jadi kita bisa ngobrol dengan guru-guru yang sefrekuensi dengan kita. Bagaimana nih kita menggali mereka supaya pembelajaran di sekolah itu bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oh iya, seperti itu Pak. Jadi iya Pak, kalau misalkan yang tadi Bapak jelaskan itu yang terkait keefektifan. Nah, keefektifan ini skalanya di skala berapa nih? Kalau misalkan skalanya dari 1 sampai 10 itu di sampai berapa? Skalanya Pak, kalau menurut saya itu 5. Dan saya itu punya harapan ingin menaikkan dari 5 itu menjadi 7 Pak untuk sementara, karena melihat dari kondisi sebelumnya guru-guru yang ada kan pertama harus menerima perubahan. Kadang dalam perubahan itu kan tidak semuanya guru langsung menerima, kita harus melakukan sosialisasi, pendekatan dan hal lainnya. Iya. Jadi cukup banyak yang harus dilalui ya Pak. Kemudian untuk ini Pak, untuk mengenai menurut Bapak nih yang penting untuk dilakukan, lebih hal-hal penting yang dilakukan untuk mencapai yang tadi Pak, tujuan Bapak itu apa? Bagaimana? Tentunya hal-hal yang pertama akan saya lakukan, yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah melalui Wakasek kurikulum. Dari sana kan mungkin ada hasil komunikasi tersebut, sehingga kita bisa merencanakan sebuah kegiatan untuk bisa diikuti oleh semua guru. Mudah-mudahan dari obrolan tersebut kita bisa menjalankan rencana dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, kalau semisal nih Pak, dari apa yang tadi hal-hal yang tadi akan Bapak lakukan, misalnya ada hambatan nih Pak, kan nggak tahu ya, kita kadang kita jarang memikirkan hambatan. Apabila misalkan ada hambatan pada yang Bapak tadi jelaskan, seperti apa sih Pak untuk mengatasinya, atau yang akan Bapak lakukan? Tentunya kita coba menggali atau mengidentifikasi dari hambatan yang terjadi. Tentunya berkomunikasi dengan guru-guru yang supervisi supaya kita bisa mencari solusi dari hambatan yang ada tersebut dan menjalankan. Tentunya dari solusi yang ada itu harus dijalankan. Bisa Pak. Kemudian ini Pak, untuk yang kalau misalkan ini itu rencana Bapak itu otomatis Bapak tidak akan bisa berjalan sendiri. Bantuan yang ini Bapak, kalau misalkan Bapak mencari bantuan itu ke siapa sih Pak? Tentunya kepada diantaranya guru-guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Tentunya dari stakeholder yang ada di sekolah, dengan kita menjelaskan tujuan apa yang kita harapkan, mereka insya Allah akan mendukung.
Namun untuk tadi seperti workshop dan hal lainnya itu kan memerlukan rencana yang matang dan tidak bisa dilakukan besok. Iya. Nah, untuk sementara rencana yang akan saya langsung adakan yaitu mentoring. Oh, yang tadi. Oke Pak, jadi dari dari obrolan kita yang sudah panjang nih Pak, saya rasa Bapak itu sudah mengetahui solusinya. Iya. Ya, secara tidak langsung. Kemudian dari menurut Bapak di kesimpulan yang tadi Ya. itu apa ya? Setelah saya ngobrol dengan Pak Yudi ya, saya juga jadi bisa menemukan solusinya. Yang pertama tentunya permasalahan dalam proses pembelajaran itu kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Iya, Tentunya kita perlu bantuan orang lain. Di antaranya ada guru-guru yang sefrekuensi, ada lokasi kurikulum, ada kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Tentunya dari harapan itu kita mempunyai rencana besarnya itu ke workshop peningkatan mutu pembelajaran, tapi rencana awalnya mungkin saya akan melaksanakan mentoring dulu Pak untuk supaya kita bisa melangkah sebelum melaksanakan workshop yang ada yang direncanakan tersebut. Itu saja mungkin Pak. Alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan setelah ngobrol dengan Pak Yudi. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Pak Yud atas waktunya. Ya, Mohon maaf mengganggu. Iya. Ya, itu Iya, saja Pak. mungkin Pak Ya. pertemuan kali ini. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kan Pak Yudi sudah melaksanakan proses coaching ya sama Pak Alif. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan ya dalam refleksi kegiatan kali ini. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan dalam saat coaching tadi? Yang saya sudah lakukan tadi coaching bernama sama Pak Alif, yaitu saya rasa coaching tersebut sudah memenuhi tirta ya Bu, di mana saya dapat menanyakan tujuan dari pembicaraan tersebut, kemudian saya mencoba mengidentifikasi dari permasalahan yang Pak Alif jelaskan, kemudian saya menanyakan rencana Pak Alif untuk kedepannya, dan yang terakhir itu tanggung jawab apa yang akan Pak Alif lakukan seperti itu. Nah, sama ya yang tadi saya amati pun juga di saat mengamati kegiatan Pak Yudi sama Pak Alif melakukan coaching, bahwa yang dilakukan oleh Pak Yudi itu sesuai dengan alur tirta ya, dimana yang tadi tuh saya sendiri juga ada di dalam tujuan itu Pak Yudi itu bertanya tentang apa yang diharapkan pada pertemuan kali ini, terus yang ingin dicapai pada saat pertemuan kali ini, terus fokus tujuannya yang akan dicapai. Terus di dalam mengidentifikasi pun juga tadi saya dengar juga Pak Yudi itu ada yang bertanya tentang hambatan-hambatannya seperti apa, terus keefektifan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang tadi itu pemberdasarkan dengan IT ya, kemudian berdasarkan IT, terus hal-hal yang akan dicapai dengan tujuan hal yang penting untuk pengembangan IT pun juga. Terus tadi juga ada Pak Yudi juga bertanya tentang ya itu di dalam rencana kedepannya itu seperti apa dan bagaimana dalam melaksanakan rencana itu seandainya guru tersebut ada hal yang mengalami hambatan. Terus tadi juga ada saya juga dengar ya dari solusi dari hal itu tanggung jawab apa yang akan dicapai gitu ya, ternyata itu sudah sesuai kalau menurut saya, sesuai dengan ya percakapan yang menurut dengan alur tirta. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak Yudi. Nah kompetensi yang apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yudi itu di saat coaching
ke depannya. Yang kompetensi yang saya ingin kembangkan yang ini itu adalah mendengarkan aktif. Kenapa saya memilih mendengarkan aktif, Bu? Karena menurut saya ketika saya mendengarkan aktif, saya akan cepat bisa memahami, kemudian mengidentifikasi ya secara cepat. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, yang kompetensi yang ingin kembangkan. Oh iya, bagus ya. Jadi Ya. alhamdulillah tadi kita telah melaksanakan observasi dan sekarang kita melakukan refleksi ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak Yudi telah bersedia ya menyempatkan waktu dan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, Arif. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya selaku observer dan Bu Is sebagai coach, tentunya dalam nanti pelaksanaan observasi ada hal-hal yang perlu dikuatkan. Apakah dalam proses observasi itu Bu Is sudah melakukan alur tirta dan telah memahami rubrik penilaian yang akan dilakukan pada observasi tersebut. Di antaranya ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Is? Yaitu dari dalam kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 indikator atau kompetensi yang akan diterapkan tadi itu, fokusnya ke kompetensi mana, Bu? Kalau saya lebih fokus kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator keberhasilan dari proses observasi yang akan dilakukan oleh Bu Is itu seperti apa nantinya indikator? Nah, ini saya itu lebih fokusnya kepada hal bagaimana si coach itu dapat menyelesaikan permasalahannya, yaitu dia mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan yang ingin dicapai si coaching itu bisa berjalan dengan baik. Untuk sementara seperti itu proses dari pra observasi. Mudah-mudahan dalam menjalankan observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Is, silakan untuk lapor observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana? Ibu ada waktu sebentar? Ada waktunya, perlu apa ya yang perlu saya bantu Pak Yudi? Ibu, saya ingin ingin mencari solusi atau ingin diskusi yang permasalahan yang saya sedang hadapi sekarang. Oh, jadi Pak Yudi itu sedang menghadapi permasalahan ya? Iya. Ada masalah maksudnya. Iya. Terus pada apa sih yang ingin diharapkan Pak Yudi itu ya meminta bantuan saya dan waktunya itu? Yang pertama Bu, saya ingin mencari solusi ya Bu, untuk mengatasi permasalahan. Yang keduanya ingin masukan dari Ibu untuk permasalahan tersebut. Oh iya, nah tujuan Pak Yudi sendiri itu untuk menghadapi masalahnya apa ya yang diharapkan Pak Yudi itu mungkin untuk berbicara dengan saya. Ya, yang tadi ya Bu, jadi saya itu ingin mendapatkan solusi dengan baik dari permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi. Oh iya, jadi ada solusi ya dari permasalahannya. Tadi itu Pak Yudi permasalahan tentang apa ya? Lupa lagi. Tentang ini Bu, tentang jadi gini ya Bu,
permasalahannya itu mengenai anak yang salah paham itu. Jadi kesalahan tersebut menimbulkan apa itu perselisihan seperti itu. Jadi ada permasalahan di masalah anak ya, Iya. perselisihan terjadi sebuah perselisihan. Nah ini apa sih yang bisa membuat hampir anak itu melakukan sebuah perselisihan gitu ya? Ini apakah permasalahan yang dihadapi di sekolah atau di luar sekolah maksudnya? Ya Bu, permasalahan ini timbul di lingkungan sekolah Bu. Jadi ketika itu dua anak tersebut sedang berada di kantin dan Iya. mungkin perempuan ya Bu, jadi moodnya sedang naik turun, kemudian bertatap-tatapan dan di sana mulai terjadi permasalahan tersebut, adanya salah pahaman. Oh, ada kesalahpahaman. Iya. Nah, dari kesalahpahaman itu Pak Yudi sendiri sudah melaksanakan apa cara mengatasinya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Permasalahan anak itu yang tadi bermasalah itu supaya tidak terjadi permasalahan gitu ya, salah paham maksudnya. Ini Bu, saya itu sudah memanggil dari keduanya dan sudah mengobrol gitu. Namun dari kemarin yang sudah saya lakukan itu belum berdampak pada dua anak tersebut. Jadi perselisihannya masih berjalan seperti itu. Oh gitu. Terus apa sih ya, ada hambatan apa gitu ya sampai terjadi perselisihan itu? Dan mungkin Pak Yudi sendiri apakah ada hambatannya dalam menyelesaikan permasalahan tentang anak tersebut? Iya, saya memiliki hambatan. Hambatan yang saya hadapi ini adalah dari keduanya itu belum menyadari akan kesalahannya masing-masing. Padahal mereka itu sudah saling mengkonfirmasi seperti itu. Nah, hal ini kan belum menyadari, mungkin ya berarti karena anaknya itu belum menyadari. Sejauh ini apakah Pak Yudi sudah memberikan penanganan gitu ya kepada anak itu, masukan atau hal-hal yang bisa mencerminkan anak itu untuk menyadari apa yang mereka lakukan? Saya sudah melakukannya, mengisi masukan, kemudian saling mengeluarkan kesalahannya masing-masing, kemudian mereka juga sebenarnya sudah saling memaafkan. Namun tadi makanya Bu, hambatannya saya hadapi itu karena mereka belum bisa menerima seperti itu. Nah sekarang dalam menyelesaikan permasalahannya itu ya, posisi Pak Yudi itu sekarang ada di skala berapa ya? Kalau misalkan saya lihat dari sekarang itu mungkin berapa ya Bu, sekitar 5 atau 6. Kenapa 5 atau 6? Karena mereka belum benar-benar damai seperti itu Bu. Rencana Pak Yudi itu pinginnya berada di skala berapa yang ingin dicapai dalam tujuan Pak Yudi itu sendiri? Oke Bu, jadi karena kan perselisihan itu tidak baik ya Bu. Jadi kalau misalkan dari skala tersebut saya akan mengambil skala semaksimal mungkin Bu, atau misalkan kalau misalkan dalam skala 10 ya saya akan ngambil 10 seperti itu Bu. Oh iya, bagus ya. Jadi rencana Pak Yudi untuk menyampaikan di posisinya berarti pingin benar-benar damai sekali gitu ya, itu rencananya. Nah itu mungkin, selama dalam menyelesaikan permasalahan hal tersebut itu mungkin kan Pak Yudi itu punya rencana, rencananya solusi yang akan dilaksanakan. Nah rencana Pak Yudi sendiri itu kedepannya mau seperti apa biar solusi menyelesaikan anak itu bisa tercapai, karena Pak Yudi itu rencananya pingin udah ada di skala 10 gitu ya, maksimal. Nah apa rencananya? Kalau misalkan rencana yang saya akan lakukan lagi, yang pertama saya akan memanggil dari keduanya Bu, kemudian
komunikasi berlanjut itu seperti itu. Ketiganya mungkin saya akan memberikan masukan-masukan dan arahan supaya permasalahan ini tidak berlanjut kembali gitu. Terus selanjutnya saya akan sering mempertemukan mereka itu dalam kegiatan-kegiatan positif seperti itu Bu, rencana yang saya akan lakukan seperti itu. Nah itu Tujuannya. menurut saya bagus sih rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Yudi itu. Tadi ada Itu ya, Bu. rencana akan memberikan masukan, Iya. terus memanggil anak, ya mendamaikan, mengkomunikasikan. Berarti kan kita itu yang rencana-rencana seperti itu nah mungkin kan itu rencana ya, yang namanya rencana. Nah bagaimana di saat kita melaksanakan rencana hal tersebut itu Pak Yudi itu mengalami hambatan, jadi mengatasi. Dan kan setiap rencana itu kita mempunyai rencana, yang namanya rencana itu ya kita harus susun dan sebagainya. Ternyata kalau rencana yang kita lakukan itu ada hambatannya, bagaimana solusinya gitu. Ya hambatannya ya kalau misalkan saya belajar dari apa yang sudah saya lakukan kemarin itu, hambatannya yang pertama itu ada pada diri mereka sendiri. Itu Bu hambatannya. Kenapa? Ya mungkin karena jiwa remaja ya Bu, itu mungkin sedang menggebu-gebu seperti itu. Yang keduanya mungkin karena di dalam dunia remaja itu kadang suka bergeng-geng, ada temennya yang kadang suka mengomporinya. Seperti itu sih mungkin Bu hambatan yang saya alami seperti itu. Hambatannya ya ada rencana, nanti hambatannya sudah ada hambatan rencana. Nah sekarang solusinya biar rencana berjalan sesuai dengan harapan sampai kita mencapai maksimal. Nah langkahnya apa yang harus dilakukan oleh Pak Yudi itu sendiri? Ya, langkahnya mungkin saya mah akan ini ya Bu, kalau misalkan saya lihat dari situasi anak, dalam kondisi anak itu ya kayaknya mereka itu lebih harus lebih bertemu aja, harus lebih sering ngobrol kayaknya seperti itu. Karena kenapa Bu? Mungkin kalau menurut saya karena terselisih itu, pertama dia itu kenalnya hanya sebatas kenal, kemudian dia belum akrab benar. Tapi kalau misalkan itu sudah akrab benar, itu saya rasa itu perselisihan itu walaupun bertatapan dia tidak akan terjadi kesalahpahaman seperti itu. Itu rencana Pak Yudi juga udah bagus menurut saya ya. Bagus ya, Bu. Iya, rencananya kan bagus. Kita emang sih dalam hal untuk segala sesuatu itu kesalahpahaman itu karena salah komunikasi ya. Iya. Nah, jadi rencana dari tadi Pak Yudi itu akan memberikan mungkin kesempatan ruang untuk anak untuk berkomunikasi, itu udah bagus menurut saya Pak Yudi. Itu semoga ya apa yang rencana yang Pak Yudi akan laksanakan untuk mendamaikan siswa yang berantem itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak Yudi ya, karena ini rencana-rencana itu udah bagus. Terus tadi saya dengar juga Pak Yudi sudah bisa bagaimana cara untuk menyelesaikan hambatannya ya, hambatan-hambatan dari anak itu sendiri kan dari kesadaran anak itu sendiri ya, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Nah itu mungkin ya yang menurut Ibu bagus banget sih. Semoga ya bisa berjalan dengan lancar Pak Yudi Terima ya. kasih ya, amin. Mudah-mudahan lancar ya Bu saya menjalankan langkah-langkah yang tadi seperti itu ya Bu ya. Iya, selamat ya untuk dilaksanakan Pak Yudi, itu udah bagus menurut saya, laksanakan saja ya. Iya baik. Mungkin terima kasih ya Bu atas waktunya dari obrolan ini, dari diskusi ini. Saya dapat sebuah pencerahan secara terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya sama-sama, berarti Pak Yudi juga tadi sudah bisa bagaimana penyimpulan ya dari kegiatan kesempatan kali ini, bahwa pelaksanaan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Yudi itu sendiri, semoga rencana apa yang dilakukan Pak Yudi bisa berjalan dengan lancar. Iya baik Bu. Iya Bu, saya itu dari obrolan tadi itu sudah menyimpulkan, jadi saya sudah menyimpulkan langkah-langkah ke depannya gitu. Seperti itu. Ibu mungkin sedikit terima kasih ya. Maaf ya
sungkan lah untuk kita sharing gitu ya. Ya namanya juga kita mau kan sama-sama ya, kita untuk mencari solusi dari apa yang kita hadapi gitu saja. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hid. Gimana proses pelaksanaan coachingnya bersama rekan sejawat yang tadi dilakukan? Alhamdulillah menurut saya sudah lancar ya. Jadi kita nyantai. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, Bu? Kalau menurut saya kita melakukan sesuai dengan alur kita ya. Ada kita menanyakan tentang tujuannya, terus mengidentifikasinya, terus rencana aksinya apa dari yang akan dilaksanakan oleh Pak Yudi itu sendiri, dan ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Pak Yudi itu sendiri. Iya. Baik, berdasarkan catatan hasil observasi yang tadi saya lakukan ketika saya melihat antara Bu Is dan Pak Yudi, Bu Is telah melakukan alur Tirta ya, di mana tanya tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu merencanakan, dan ada tanggung jawab dari Pak Yudi tersebut dalam melaksanakan solusi-solusi yang telah ditemukan. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Bu? Kalau yang barusan dilakukan, saya itu hanya mendengarkan aktif ya, dan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi ada hal yang ingin saya kembangkan kembali, yaitu dalam kesadaran penuhnya itu. Karena saya rasa inilah yang perlu memahami untuk tentang kesadaran penuh itu, karena saya merasa itu kita tuh harus bagaimana sebagai seorang coach itu harus menjadikan dengan coach itu sebagai mitra. Nah ini mungkin yang harus saya tingkatkan lagi dan kembangkan lagi. Ya, terima kasih Bu Is atas observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bermanfaat untuk kita dan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik, terima kasih. Pak Lid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yud, Bagaimana kabarnya nih Pak? alhamdulillah. Bagaimana Pak Yud? Alhamdulillah. Oke Pak Lid, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Pak. Di antara dari rubrik tersebut ada beberapa yang harus Bapak capai. Di antaranya adalah apakah sudah sesuai alur kita pada nanti Bapak melakukan call, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, Ketika melakukannya nanti, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya seperti itu Pak. Kemudian ada prinsip coachingnya yang harus Bapak lewati, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kesempatan coaching nanti Pak? Baik, coaching kompetensi yang akan dikembangkan diantaranya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dua ya Pak ya? Iya Pak. Kemudian menurut Bapak nih, kompetensi apa yang ingin diobservasi secara aktif nanti? Mendengarkan aktif Pak. Aktif. Karena dengan mendengarkan aktif mudah-mudahan kita bisa menyerap apa permasalahan yang ada di coaching tersebut. Kemudian setelah Bapak melakukan pengamatan aktif, kemudian indikator apa yang ingin dicapai dalam kesempatan nanti Pak? Semoga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan langkah-langkah tepat agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Oh baik Pak. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat Bapak pelaksanaan coaching nanti Bapak
sesuai dapat menghasilkan sesuai yang Bapak harapkan. Amin. Jadi sekian Pak. Mudah-mudahan dalam proses coachingnya nanti Bapak berjalan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Alit mengganggu waktunya. Oh, ya dengar-dengar waktu itu Bu Is ingin ngobrol dengan saya, ada apa ya Bu Is? Ini Alit, saya tuh sekarang itu mengalami ada hati itu resahnya gelisah Alit. Ya belakangan ini saya lagi gimana ya, omongan kepala sekolah sama saya sangat ke hati saya itu jadinya aduh sakit lah kayak gitu mungkin ya. Makanya saya tuh kemarin itu mencari Pak Alit, tapi kebetulan Pak Alitnya nggak ada. Nah itu Dari pertemuan yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini, apa yang diharapkan Bu Is? nah ini Pak Alit, saya tuh ingin ada solusi gitu ya, yang baik menurut Pak Alit itu. Menurut solusinya apa? Saya tuh kan 2 hari yang lalu itu ditegur sama kepala sekolah karena saya itu disangka sebagai guru yang kurang disiplin gitu, karena saya sering terlambat untuk ke sekolah. Terus hasil yang diharapkan seperti apa Bu setelah kita mengobrol seperti ini? Ya saya ingin mengharapkannya dari kegiatan kali ini tuh yang mendapatkan solusi gitu ya. Biar saya tuh merasa lega gitu ya, jadi tidak di hati itu mendengkel gitu. Begitu. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu, tentunya ada fokus ya, fokus kita ke mana arahnya. Tentunya selanjutnya setelah tadi Ibu menyebutkan harapan dan menyebutkan solusi, kalau ditinjau dari skala 1 sampai 10 ada di tahapan berapa? Ya ini sih, saya itu emang mengalami skala dan solusi itu sekarang itu posisi hati saya itu ada di skala 5 ya. Kenapa? Nah ini ceritanya Pak Alit bersediakan untuk mendengarkan keluhan Ya. saya. Silakan. Nah ini kan 2 hari yang lalu tuh saya itu kan sekolah-sekolah itu kan belakangan ini tuh sering telat ya ke sekolah itu. Kan kalau masuk sekolah itu kan harusnya jam 7 ya, jadi saya kadang lebih gitu ya 10 menit, padahal karena kan saya tuh harus kalau pagi-pagi itu harus ngurus anak dulu kan, apalagi anak saya itu kan yang kecil itu dia untuk masuk sekolah ya, ya berarti kan kalau dia di saat-saat masuk sekolah itu kan perlu kita sebagai seorang ibu itu kan menjaga dia, mengantar dulu, memberi makan dan sebagainya. Padahal saya itu kepada kepala sekolah itu sudah minta izin gitu, Bu, saya minta izin hari ini, mohon maaf telat gitu ya, karena saya itu harus mengantarkan anak dulu, terus harus memberi makannya dulu juga, terus otomatis kan bahwa anak itu tanggung jawab saya, tetapi kenapa kepala sekolahnya kok menegur saya seperti itu? Jadi menyangka saya itu tidak disiplin gitu ya, tidak disiplin. Kamu tuh sebagai seorang guru tidak disiplin, tidak memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak. Nah itu, apakah karena kelakuan yang saya lakukan itu salah gitu kan ya? Apa yang Ibu ceritakan tadi tentunya di sekolah itu memiliki aturan dan tata tertib. Tentunya hal ini tidak terjadi hanya pada Ibu saja. Bagaimana menurut Ibu supaya skala yang tadi 5 itu bisa lebih baik? Kira-kira pada skala berapa dan apa solusi dari yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesiangan tersebut? Nah ini mungkin saya seperti ini hanya solusinya biar saya tidak dimarahin lagi, dipukul lagi sama kepala sekolah. Mungkin solusinya saya itu yang pertama saya akan minta maaf kepada kepala sekolah. Terus yang keduanya masalah anak itu mungkin saya akan minta bantuan sama kakak saya untuk menjaga anak. Jadi saya
saya tuh pagi-pagi harus lebih awal. Terus seandainya anak ya yang belum bangun gitu ya, belum bangun pagi, mungkin saya minta dipimpin sama kakak, atau kalau anaknya jadi saya itu harus dibangunkan gitu ya. Itu tak. Jadi alangkah baiknya saya itu harus cepat membangunkan anak gitu ya. Setelah membangunkan anak, kita menghilangkan ini pagi-pagi, harusnya seperti itu mungkin ya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Bantuan apa saja mungkin yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi hal tersebut selain bantuan kakak dan berbicara dengan kepala sekolah? Iya. Ya untuk saat ini saya yang mungkin minta bantuan sama kakak saya ya untuk bisa mengantar gitu, biar saya juga ke sekolah tidak kesiangan. Terus mungkin yang keduanya karena ada kakaknya pun juga, kalau kakaknya kan dia juga sama ya harus sekolah gitu, mungkin ya itu solusinya membangunkan anak pagi-pagi. Terus ya itu yang terutama saya itu harus segera minta maaf ya, karena saya juga merasa kayak saya sendiri juga salah gitu ya, kesiangan. Walaupun kalau tadi emang posisi saya itu emang kesel gitu ya, tapi setelah kita ngobrol sama Pak Alif, emang benar juga gitu ya, kepala sekolah itu kita menegur saya itu karena itu untuk kedisiplinan sekolah ya. Jadi menganggap bahwa kita itu sebagai seorang guru harus bisa mengatur waktu dan memanage waktu agar kita juga bisa mengatur mana kebutuhan saya pribadi dan juga kepentingan sekolah juga. Hebat sekali Bu Is apa yang telah disampaikan barusan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Itu saja mungkin. Iya. Bu Is, kesimpulannya bisa Bu Is simpulkan dan solusinya bisa dipertegas seperti apa? Solusinya yang pertama mungkin saya tuh nanti meminta kakak ya untuk menjaga anak saya, dan bisa solusinya untuk mengantar sekolah, karena saya kan harus pagi-pagi, kalau anak saya kan sekolahnya agak siangnya jam 7-an. Terus yang keduanya saya itu harus meminta maaf pada kepala sekolah. Mungkin dan saya meminta maaf pada sekolah dan menceritakan kondisi saya. Mudah-mudahan kepala sekolah itu setelah diceritakan kondisi saya, dia lebih mengerti dan memahami apa yang dirasakan saya. Dan juga saya juga ya harus bisa legowo gitu ya, menerima apa yang diteguhkan oleh kepala sekolah untuk saya. Itu saja. Terima kasih ya Pak Alif ya, sudah memberikan waktunya untuk apa ya, mencarikan solusi yang saya hadapi kali ini. Saya sekarang sudah merasa lega gitu Pak Alif. Kalau tadi masih hati itu gimana gitu ya, kesel dan sebagainya. Keselnya karena kita ditegur gitu ya, merasa malu gitu. Tapi setelah kita berkomunikasi dengan Pak Alif, kita konsul dengan Pak Alif, dan apa yang disampaikan Pak Alif pun juga ya, dan itu untuk kebaikan sekolah juga baik ya Pak Alif ya. Jadi saya juga menyadari sih, iya ya itu maaf mungkin telah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu, semoga Ibu bisa melaksanakan langkah-langkah dan tujuannya tercapai. Amin. Nah, kalau gitu saya undur diri dulu, pamit ya Pak Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Pak. Jadi tadi saya sudah mengobservasi Bapak ya mengenai pacing. Apa sih Pak yang sudah lakukan pada saat melakukan pacing tadi Pak? Ya baik Pak, tadi saya bersama Bu Is telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, perencanaan, dan tanggung jawab. Tentunya dari alur tersebut saya sudah mengikuti apa yang dicantumkan pada alur tirta tersebut. Iya. Dan pada catatan saya juga Pak, sama Bapak sudah melakukan coaching sesuai alur tirta ya Pak. Itu sudah bagus sekali Pak. Kemudian ini Pak, kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching selanjutnya? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Pak,
karena mungkin saja permasalahan tadi hanya satu masalah, mungkin ada beberapa masalah lagi, diantaranya mungkin dari guru atau dari siswa. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan PPT tersebut, Pak. Oh iya baik Pak, iya Pak, langkah Bapak itu sangat baik sekali. Iya Pak, sekiannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.